Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu berita di Kota Palu di mana mereka turun di tengah jalan demo. Kita pikir demo apa? Ternyata mereka demo karena mereka menolak kedatangan pendeta Peter dari Kanada. Padahal di kota tersebut mereka mengundang pendeta Peter itu sebagai narasumber di dalam lintas agama. Kita akan simak videonya, setelah itu kita akan berikan argumentasi kita akan memberikan pendapat kita terkait dengan demo yang dilakukan oleh beberapa oknum ini. Mari kita simak video berikut ini. Ingatlah Bapak-Bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Jadi kalau memang ini bertentangan dengan undang-undang yang ada hari ini, maka saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Selama ini bertentangan dengan undang-undang tentang keharmonisan antar umat beragama. Ya, jadi banner yang mereka bawa adalah tolak kegiatan dan kehadiran tokoh intoleran Peter Yongren. Mereka katakan kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, begitu ya. Mereka tolak, reject ini gambarnya ini mereka menolak ya. Ingatlah Bapak-Bapak sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris. Jadi ingatlah Bapak Ibu sekalian, Peter Yongren ini adalah seorang misionaris karena dia melakukan doktrinisasi Pada orang-orang yang lemah, yang tidak seiman dengan dia. Dianggap melakukan doktrinisasi kepada orang-orang yang tidak seiman dengan dia, dan itulah sebabnya mereka menolak pendeta tersebut. Ini belum datang tapi sudah ditolak ya. Coba kita lihat apa deskripsi yang ditulis oleh Bang Permadi. Umat Islam Kota Palu tadi siang demo menolak kedatangan pendeta Peter Yongren dari Kanada yang diundang jadi narsum atau narasumber di acara lintas agama. Ini acaranya lintas agama. Mestinya juga pasti biasanya kalau jadi pembicara model seperti ini tidak hanya dari satu agama, pasti juga menghadirkan dari setiap masing-masing agama di Indonesia ini. Dan kadang kita melihat orang-orang ini aneh ya. Ada gereja ditolak, ya ibadah juga ditolak, dilarang. Sekarang pendeta ditolak, cuma satu yang nggak ditolak, ketika dikasih angpau Imlek. Ada-ada saja ya Bang Permadin ya. Memang ya kalau dikasih angpau ya nggak haram ya. Yang haram itu ya gereja. Nah itulah sebabnya harus ditolak, harus dilarang kalau orang yang beribadah. Dan di sini pendeta Peter Yongren ditolak oleh masyarakat. Saya coba lihat website dari pendeta Yongren ini teman-teman. Jadi dia punya website di sini, Peter Yongren Indonesia. Peter Yongren adalah pendiri dari World Impact Ministry, sebuah organisasi Kristen internasional yang menjangkau lebih dari 100 negara. Jadi dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani dan juga menjangkau tidak hanya satu negara, tetapi bahkan di sini dituliskan lebih 100 negara, salah satunya Indonesia. Filosofi pelayanan yang menekankan pada kasih karunia Allah bagi semua orang, tidak membeda-bedakan agama atau budaya. Jadi dia melayani setiap negara ini dan filosofinya adalah menekankan kasih karunia Allah kepada semua orang tanpa membeda-bedakan agama dan budaya. Kegiatan internasional Peter Yongren disebut dengan Festival Persahabatan dengan jumlah kehadiran peserta berkisar antara 10.000 sampai 600.000 orang dalam satu kali acara. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sejak tahun 1990, seminar kepemimpinan Peter Yongren telah memperlengkapi hampir 345.000 pendeta dan pemimpin. Wah, ini adalah seorang yang hebat ya, karena dia tidak hanya melayani satu negara, tetapi juga hampir 100 negara yang dia jangkau untuk memperlengkapi dan juga menjadi sahabat bagi setiap negara. Dan Anda bisa baca secara utuh di sini teman-teman, dan Anda bisa melihat websitenya secara langsung. Nah, terkait dengan itu saya ingin ajak kita untuk melihat
ayat Alkitab untuk menutup video ini. Pertama, saya ingin terlebih dahulu sampaikan kepada teman-teman terkait dengan penolakan pendeta Peter Yongren ini. Kita juga harus ingat bahwa Yesus sendiri pernah memberitahu para muridnya, terkhusus juga kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 16 mengatakan demikian ya. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi ini ada kalimat yang penting untuk dikaji dan diperhatikan bersama-sama. Siapa yang mendengarkan kamu, berarti ia mendengarkan aku. Ini dalam artian ketika para rasul, ketika para murid atau orang percaya diutus untuk pergi memberitakan Injil. Kalau mereka memberitakan kebenaran Injil, maka mereka tidak hanya mendengar Injil, tetapi juga mendengarkan Yesus Kristus berbicara secara langsung kepada mereka. Tetapi barang siapa menolak kamu, secara tidak langsung dia juga sedang menolak kebenaran, menolak Yesus Kristus. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia, maksudnya kepada Bapa yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus. Dan bicara soal penolakan ini sudah dialami oleh Yesus Kristus ya, ketika dia balik ke Nazaret dan banyak orang tidak menerima dia dan menolak dia. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana sikap kita dalam menghadapi penolakan, sama seperti nasihat Yesus yang baik ya. Jika salammu diterima, maka masuklah ke rumah orang itu. Atau jika salammu tidak diterima, kebaskan kakimu, dan engkau tidak perlu kecewa dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dan saya sangat yakin ketika Yesus mengalami penolakan, di mana orang-orang yang ada pada waktu itu, khususnya di Nazaret, mereka menolak Yesus, itu tidak hanya terjadi karena memang sudah dinubuatkan, tetapi itu terjadi karena mereka tidak mau menerima Yesus, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima keselamatan. Dan penolakan yang dialami oleh Peter Yongren ini adalah penolakan yang jauh sebelum itu Yesus Kristus sudah alami. Saya sangat yakin Peter Yongren ini pasti punya pengalaman ketika dia ditolak atau punya pergumulan pada waktu dia mau melayani di berbagai negara. Nah, disinilah Indonesia mestinya harus belajar, secara khusus Kota Palu ya. Ini menghadirkan seorang pemimpin hebat yang tidak hanya memperlengkapi para pendeta, tetapi para pemimpin yang ada di setiap daerah. Mestinya ketika panitia mengundang ini, mereka harusnya mengapresiasi dan mendukung, bukan menolak, menunjukkan kearogansian dengan demo di tengah jalan. Ini akan menghambat, itulah sebabnya kita sulit maju. Kita berharap ada solusi yang terbaik. Semoga pendeta Peter Yongren ini bisa hadir di Kota Palu dan bisa menjadi seorang narasumber yang memberikan pengajaran-pengajaran penting mengenai kitab suci sehingga banyak orang mengenal Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.